Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Ngatimin. Kita akan belajar lagi untuk IPA kelas 9. Untuk pertemuan pada siang hari ini ya, kita akan melanjutkan untuk sistem reproduksi pada manusia. Lagi ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas KD mengenai sistem reproduksi pada manusia. Sebelumnya bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah kalau sehat, semuanya bisa mengikuti pembelajaran pada saat ini. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita yang akan kita pelajari adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat yang pertama mendeskripsikan dan menjelaskan ciri fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kedua yaitu siswa dapat mengidentifikasi organ-organ reproduksi manusia pada pria ya. Yuk sekali lagi saya ulangi, mengidentifikasi organ-organ reproduksi pria. Tujuan yang ketiga yaitu mendeskripsikan proses pembentukan sperma atau disebut juga spermatogenesis. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pembelahan sel. Anak-anak semuanya ya, ini alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah bahwa kita sebagai manusia diberikan kelengkapan ya, yang lengkap semuanya, serba lengkap, indera lengkap semuanya. Tapi apakah kalian pernah berpikir kira-kira bagaimana proses kalian dulu ya sebelum dilahirkan oleh orang tua kalian? Proses di dalam kandungan itu bagaimana? Nah, itu. Maka untuk pertemuan kali ini ya kita akan membahas ke arah itu. Yang pertama adalah mengenai pembelahan sel. Manusia itu kan terdiri dari bagian yang tadi disebut sel. Sel itu berkembang atau membelah menjadi banyak, akan membentuk jaringan. Jaringan-jaringan dari beberapa jaringan membentuk organ, dari organ-organ berkumpul menjadi sistem organ, dan beberapa sistem organ menjadi membentuk individu baru. Seperti sudah kalian pelajari di kelas 7 pada sistem organisasi makhluk hidup itu ya prosesnya itu. Kalau kalian tahu bahwa pada manusia dewasa ya, pada manusia dewasa itu terdiri dari kira-kira yaitu 200 triliun sel. Berapa itu ya? Kalian tahu tidak? Triliun, hitungan triliun itu nolnya berapa? Tahu tidak? 9 atau 11 atau 12, dan nanti dicari. Itu adalah angka yang sangat banyak. Jadi sekitar 200 triliun sel. Itu adalah hasil pembelahan. Untuk fungsi pembelahan sel ya, sel itu akan membelah terus, berfungsi adalah yang pertama untuk pertumbuhan. Kita tahu perkembangan manusia itu dari bayi dilahirkan ya, masih kecil, lama-lama akan menjadi besar, tambah besar sampai dewasa seperti kalian sekarang ini. Yaitu semakin besar maka jumlah selnya akan semakin banyak. Itu untuk pertumbuhan. Ya. Itu adalah fungsi pembelahan sel yang pertama. Fungsi yang kedua yaitu untuk perbaikan. Suatu saat kita kena luka ya, jadi dari badan kita ada yang luka atau ada yang sakit, nah itu sel-selnya rusak. Maka sel-sel yang rusak itu harus diganti sel yang baru, yaitu dengan membelah sel baru untuk perbaikan tadi. Nah, untuk yang ketiga yaitu adalah untuk reproduksi. Ya, untuk reproduksi. Jadi kita manusia misalnya untuk menjaga nafsapna ya, menjaga eksistensinya, maka harus berkembang biak. Ya, harus berkembang biak. Jadi kita mempunyai nasab
garis keturunan, yaitu dengan reproduksi. Jadi pembelahan sel ini adalah yang ketiga, berfungsi untuk reproduksi atau berkembang biak. Nah, untuk pembelahan sel ya ada dua jenis. Pembelahan sel dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembelahan sel adalah secara mitosis, ya, secara mitosis. Sedangkan yang kedua yaitu pembelahan sel secara meiosis. Jadi sekali lagi ya, pembelahan sel ada dua jenis. Yang pertama cara mitosis, yang kedua adalah secara meiosis. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai pembelahan mitosis. Apa itu pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis yaitu pembelahan ya dari satu sel akan menghasilkan dua anakan dengan materi genetik yang identik dengan induknya. Jadi sama persis ya. Jadi satu akan membelah menjadi dua. Kemudian pembelahan secara mitosis tadi terjadi pada sel tubuh. Karena apa? Pada pembelahan mitosis ini adalah berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan. Jadi seperti tadi ya, fungsi pembelahan ada tiga. Nah, pada mitosis ini adalah nomor 1 dan nomor 2, yaitu untuk pertumbuhan dan perbaikan. Sedangkan untuk pembelahan mitosis, jumlah kromosom sel anakan adalah 2N. Ya, 2N itu adalah disebut juga dengan diploid. Di itu adalah 2, yaitu selnya berpasangan. Diploid adalah berpasangan. Jadi maka 2N adalah berpasangan. Nah, tahapan-tahapan yang terjadi pada pembelahan mitosis ada 4 fase. Ya, ada 4 fase. Fase yang pertama disebut profase, dilanjutkan fase yang kedua adalah metafase, lanjutkan fase yang ketiga adalah anafase, dan fase yang terakhir disebut fase telofase. Bagi tahapan dalam pembelahan mitosis ada 4. Yang pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, yang keempat adalah telofase. Anak-anak semuanya yang saya sayangi ya, untuk pembelahan mitosis ini kalau digambarkan, kalian lihat di dalam gambar ini akan lebih jelas ya. Mungkin di dalam buku juga ada. Dari pembelahan profase yang pertama. Ya, kamu lihat di situ pada pembelahan profase itu di situ adalah kromosomnya yang berada di dalam itu sudah mengganda menjadi 2 dan nanti akan semakin lama akan mengeras ya, akan menjadi keras. Itu pada tahap profase. Yang kedua, pada tahap metafase, di situ kromosomnya sudah mulai sejajar, ya, membentuk sejajar. Jadi sudah agak terpisah, jadi sejajar. Sedangkan pada fase yang ketiga yaitu anafase, untuk kromosomnya sudah bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan, ya, menuju kutub-kutub yang berlawanan yang sudah memisah ya, itu di situ kan terlihat jelas. Sedangkan fase yang terakhir adalah telofase, di situ ya kromosom yang ada sudah betul-betul pisah dan membentuk 2 sel baru yang sama. Jadi pada pembelahan mitosis sekali lagi dari 1 sel akan membelah menjadi 2 sel. Nah, ini untuk selanjutnya ya, jenis yang kedua yaitu pembelahan secara meiosis. Ya. Apa itu pembelahan secara meiosis? Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom yang setengah dari jumlah kromosom induknya saja. Kalau pada mitosis itu tadi ya sama persis identik dengan induknya. Tetapi pada meiosis, pembelahan meiosis ini adalah kromosomnya jumlahnya adalah setengah dari kromosom sel induknya. Dan yang kedua, pada pembelahan meiosis ini terjadi pada sel kelamin, ya, sel kelamin karena berfungsi untuk berkembang biak atau reproduksi. Ini adalah tujuan yang ketiga tadi untuk reproduksi, yaitu menggunakan pembelahan meiosis.
Dan yang ketiga adalah pembelahan meiosis ini mengalami pembelahan inti 2 kali, ada 2 tahap. Ada 2 tahap. Dan satu sel yang diploid, jadi berpasangan, akan nanti membelah menghasilkan 4 sel haploid. Haploid itu H itu 1 ya, kalau D tadi kan 2. Jadi perbedaannya dengan pembelahan mitosis, kalau mitosis itu 1 sel induk membelah menjadi 2. Kemudian kalau pembelahan meiosis ini 1 sel induk akan membelah menjadi 4 sel anakan dengan jumlah kromosom ya yang separuhnya saja, setengahnya saja. Tahap-tahap pada pembelahan meiosis ini sama ya, sama persis pada pembelahan mitosis, ada 4 tahap. Cuma kalau pembelahan meiosis ini ada 2 tahap. Ya, maka ini adalah pembelahan meiosis yang pertama. Pembelahan meiosis pertama dimulai dari profase yang pertama, kemudian dilanjutkan pada metafase yang pertama, dilanjutkan ke anafase yang pertama, dan yang terakhir adalah pembelahan telofase yang pertama. Jadi sama persis ya dengan pembelahan tahap-tahap pada pembelahan mitosis tadi. Tapi ini adalah baru tahap yang pertama karena inti pada pembelahan meiosis adalah membelah 2 kali. Sehingga ini adalah meiosis yang pertama. Dilanjutkan pada pembelahan meiosis yang kedua dengan tahap juga yang sama, jumlahnya 4, mulai dari profase yang kedua, ya, dilanjutkan pada fase metafase yang kedua, ya, dilanjutkan lagi ke anafase yang kedua, dan diakhiri ada telofase yang kedua. Jadi perbedaannya dengan antara tahap-tahap atau fase-fase antara pembelahan mitosis dan meiosis, hanya pada mitosis itu membelah 1 kali, kemudian kalau meiosis adalah 2 kali. Dan tadi sel anakan yang dihasilkan pada mitosis menghasilkan 2 sel anakan yang sama persis jumlah kromosomnya atau identik dengan sel induknya. Tapi pada pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom yang separuh atau setengah dari jumlah kromosom induknya. Itu anak-anak ya mengenai pembelahan sel ada 2, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Jadi kalau digambarkan di sini ya, pada pembelahan meiosis seperti tadi. Jadi dari 1 sel induk akan berkembang atau membelah sesuai fase-fasenya sampai terakhir akan menghasilkan 4 sel anakan. Anak-anak sekalian yang saya cintai ya, kita lanjutkan. Yang kedua adalah mengenai organ reproduksi pada pria atau laki-laki. Ya, organ reproduksi pada pria. Coba kalian ya, yang anak-anak laki-laki ya, rasakan sendiri pada dirinya masing-masing nanti bagaimana ya, supaya tahu prosesnya bagaimana ya. Jadi alat reproduksi pada pria itu yang dibagi menjadi 3 secara umum. Yang pertama adalah alat reproduksi yang bagian luar. Alat reproduksi bagian luar ini yang pertama terdiri dari penis, yang kedua adalah skrotum. Penis ya, kalian tentu tahu semuanya ya, apalagi yang anak laki-laki di situ ya. Jadi penis itu adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke vagina wanita. Nah, jadi sekali lagi ya, penis itu adalah alat untuk memasukkan sperma ke vagina wanita. Yang kedua adalah skrotum. Nah, di bawah penis ada skrotum. Skrotum adalah sebuah kantong di situ yang di dalamnya ada testis. Ada testis. Nah, jadi fungsi skrotum ini adalah untuk melindungi testis dan untuk menjaga suhu tubuh dari sperma yang dihasilkan oleh testis. Ya, jadi
Jadi itu ada kantong di bawah penis, itu namanya skrotum ya, skrotum. Itu biasanya di bawahnya persis. Alat yang kedua yaitu alat reproduksi bagian dalam yang terdiri dari yang pertama adalah testis. Testis adalah berfungsi untuk produksi sperma, ya, tempat yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Ya, itu biasanya berbentuk bulat, ya, seperti tadi ya. Yang laki-laki coba bisa digang sendiri, yaitu berbentuk seperti telur. Ya, ada dua, ada sepasang. Jadi di bawah penis itu ada berbentuk seperti telur. Kira-kira punya semua tidak di situ? Mungkin ada yang tidak punya. Nah, jadi kalau tidak punya bahaya ya ini. Jadi adalah kalau kalian tidak punya yang seperti telur itu, berarti kalian tidak bisa menghasilkan sperma. Kalau tidak bisa menghasilkan sperma, otomatis nanti bisa punya keturunan atau tidak, anak-anak? Nah, jelas tidak bisa. Di testis itu adalah yang seperti telur itu, ya, fungsinya tadi tempat pembentukan sperma dan hormon testosteron. Alat reproduksi bagian dalam yang kedua yaitu saluran sperma. Saluran sperma ada tiga, ya, ada tiga. Yang pertama epididymis, yang kedua vas deferens, dan yang ketiga adalah uretra. Epididymis ini adalah, ya, bagian yang menghubungkan langsung dengan testis. Jadi setelah sperma itu diproduksi akan mengalir ke epididymis. Di sini ya sperma itu adalah dibiarkan sementara untuk pematangan, ya. Setelah matang dari epididymis ini akan nanti sperma ini dikeluarkan lewat vas deferens. Jadi vas deferens adalah saluran yang menghubungkan antara testis dan uretra. Sedangkan yang ketiga adalah uretra. Uretra itu adalah lubang di dalam penis yang fungsinya untuk saluran untuk mengeluarkan sperma dan juga untuk mengeluarkan urin. Nah, jadi kalau kalian ya mengeluarkan sperma atau urin pas pipis, nah itu lewat salurannya disebut uretra, ya, disebut uretra. Kemudian yang ketiga, organ yang ketiga mengenai kelenjar reproduksi. Pada kelenjar reproduksi ini terdiri dari tiga bagian. Yang pertama adalah vesicula seminalis, yang kedua adalah kelenjar prostat, yang ketiga adalah kelenjar Cooper. Dari ketiga kelenjar ini, ya, bagian ini semuanya adalah memproduksi jenis getah-getah yang berupa cairan yang sangat berfungsi atau sangat dibutuhkan dalam pembentukan sperma, ya, dan juga untuk menjaga sperma supaya tidak rusak, yaitu dihasilkan di kelenjar reproduksi ini. Nah ya, jadi itu tadi organ reproduksi pada pria ada tiga, ya, ada tiga jenis. Yang ada alat reproduksi bagian luar, kemudian alat reproduksi bagian dalam, dan yang ketiga kelenjar reproduksi. Nah, dari alat tadi, organ tadi dapat kalian lihat akan mungkin lebih jelas pada gambar ini, ya. Apalagi kalau yang pria, ya, mungkin lebih bisa tahu, ya, bagian-bagian ini. Nah, ini. Jadi kamu bisa pelajari nanti juga di dalam buku juga ada, atau mungkin kamu browsing, ya, di mana-mana sekarang kan ada. Itu akan lebih mudah. Kemudian kita lanjutkan, ya. Yang ketiga adalah mengenai spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Yaitu adalah proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Anak-anak dalam pertumbuhannya, ya, manusia itu baik laki-laki atau perempuan ada masa atau fase. Kalau dalam agama Islam ada istilah balik. Balik itu apa? Balik itu adalah batas
antara anak-anak dan yang sudah dikatakan sudah dewasa. Itu ciri-cirinya apa? Kalau pada pria, ya, balik itu artinya apa? Sudah menghasilkan sel kelamin atau sperma. Sudah menghasilkan sel kelamin atau sperma. Maka kalau dalam hukum Islam, kalau anak-anak itu baik laki-laki atau perempuan, kalau sudah balik itu nanti terkena hukum. Jadi kalau ada hukum misalnya sholat hukumnya wajib, tidak sholat ya nanti dia akan berdosa. Yaitu. Jadi ini kalau pada pria ditandai apa? Yang jelas ada mengalami mimpi basah. Ya, mimpi basah. Jadi mengeluarkan sperma pas tidur, nah itu namanya mimpi basah. Itu berarti sudah balik atau mungkin sudah timbul jakun, timbul bulu di tempat-tempat tertentu. Nah, itu adalah tanda-tanda pada pria ya nanti sudah balik, sudah menghasilkan sel sperma atau disebut juga tadi spermatogenesis. Pada proses spermatogenesis ya ini tadi seperti tadi Bapak katakan, pada sel kelamin itu terjadi pembelahan secara meiosis. Nah, jadi yang pertama adalah bakal sperma atau disebut juga spermatogonium. Itu akan nanti prosesnya dari spermatogonium berubah menjadi spermatosit primer. Dari spermatosit primer ini mengalami meiosis yang pertama, kemudian berubah menjadi spermatosit sekunder dan menjadi 2, dan dari masing-masing spermatosit sekunder akan membelah lagi menjadi spermatotit. Nah, ini adalah mengalami pembelahan meiosis yang kedua. Jadi tadi ya saya ingatkan untuk pembelahan meiosis ada 2 tahap, meiosis 1 dan meiosis yang kedua. Dari spermatotit ini maka nanti akan diubah menjadi spermatozoa atau sperma. Ya, coba kalian lihat betul di dalam gambar itu ya. Dari satu spermatogonium akan dihasilkan berapa jumlah spermanya? Nah, di situ ada 4. Jadi pada pembelahan meiosis dari satu sel induk akan menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom adalah setengah induknya atau separuh. Anak-anak sekalian yang saya cintai ya, tadi ya pertemuan kita pada kali ini sudah membahas mengenai organ reproduksi pada manusia. Yang pada kesempatan ini kita bahas mengenai pembelahan sel, kemudian organ reproduksi pada pria dan spermatogenesis. Saya harapkan dengan penjelasan Bapak tadi kalian dapat menerima dengan baik sehingga jelas. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan ya, ditanyakan pada lain waktu atau pada pertemuan. Bisa juga kalian browsing ya, lewat internet atau membaca buku ajar dan lain sebagainya. Jadi akhir pertemuan ini seperti biasa ya, Bapak berikan tagihan hanya 2 nomor saja. Ini kalian bisa lihat. Untuk yang kedua adalah gambar juga ada di dalam buku paketmu di halaman 8 ya. Bisa nanti ya dilihat pada buku paket halaman 8. Dan untuk gambar ini bisa nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Jadi dengan berdiskusi dengan teman-temannya. Anak-anak sekalian yang saya cintai, demikian untuk pertemuan kali ini ya. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.